Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 10, gitu ya, yaitu mengenai hukum perbandingan tetap, gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan eh, memberitahukan ya bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang terhubung dengan hukum perbandingan tetap, gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan hukum perbandingan tetap. Oke, jadi semoga video ini bisa membantu kalian yang kelas 10 ya, yang sedang dalam belajar kimia, gitu ya, mengenai hukum perbandingan tetap. Ya, dan untuk kelas mungkin kelas 12 yang menyaksikan video ini ya bisa mereview kembali materi-materi yang sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya, gitu ya. Baik, seperti apa materinya silahkan disimak ya, sambil belajar tentunya. Baik. Oke, soal yang pertama, sebuah senyawa terdiri dari unsur A dan unsur B. Jika 12 gram unsur A bereaksi dengan 8 gram unsur B, maka tentukan perbandingan massa antara unsur A dan unsur B dalam senyawa tersebut berdasarkan hukum Proust. Gitu ya. Nah, hukum Proust itu yang lebih dikenal dengan nama tadi, yaitu hukum perbandingan tetap. Gitu ya. Artinya apa? Bahwa setiap senyawa akan memiliki perbandingan tertentu dengan angka-angka tertentu, gitu ya. Dan itu sifatnya akan tetap sampai kapanpun, gitu ya. Saya ambil contoh misalkan air atau H2O, ya. Air senyawanya adalah H2O, hanya dua, oksigennya satu, ya. Kalau kalian buat kalau berdasarkan, mohon maaf, kalau berdasarkan hukum Proust ya atau hukum perbandingan tetap, maka antara hidrogen dan oksigen akan memiliki perbandingan 1:8, gitu ya. Jadi 1 untuk hidrogen, yang 8 untuk oksigen. Nah, perbandingan ini akan tetap sama sampai ya nanti kalian ya mungkin 10 tahun lagi, gitu ya. Kan kalian saat ini di SMA kelas 10. Misal 10 tahun lagi, gitu ya. Mungkin eh, kalian bisa tanya ke tetangga yang mungkin baru masuk kelas 10, kalian bisa tanya kembali ya mengenai hukum Proust, yaitu perbandingan H dengan O pada H2O, jawabannya pasti sama, yaitu 1:8, gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap. Jadi perbandingannya akan tetap sampai kapanpun. Oke? Nah, dari soal ini, maka berapakah perbandingannya? Oke? Nah, saya tulis reaksinya dulu. Misalkan A ditambah B menjadi C. Itu ya, walaupun di sini C-nya tidak disebut, kan yang jelas suatu senyawa terdiri dari A dan B. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya ada 12 gram, B-nya ada 8 gram. Oke. Nah, maka perbandingan masanya, perbandingan massa A dan B yaitu langsung saja kita bagi, yaitu massa A dibagi dengan massanya B. Oke, sehingga nilainya adalah 12/8 atau 3:2. Gitu ya. Jadi ya seperti ini saja memang. Ya, jadi karena eh, dia dikatakan tepat bereaksi, gitu ya, 12 gram bereaksi dengan 8 gram, ya, maka otomatis perbandingannya adalah 12/8, atau kalau mau disederhanakan maka bentuknya menjadi 3:2. Oke, baik, soal yang kedua. Jika 24 gram senyawa X terdiri dari unsur C dan unsur D, dan perbandingan massa antara unsur C dan unsur D dalam senyawa tersebut adalah 5:3. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan tentukan massa unsur C dan D dalam
senyawa tersebut. Oke. Nah, intinya seperti ini, ada senyawa X terdiri dari unsur C dan D. Ya, saya ringkas jadi seperti ini. Jadi C ditambah D, dia akan menjadi X. Gitu ya. Kalau sudah, oke, X-nya ada sebanyak 24 gram. Saya tulis 24 gram di sini. Oke. Kemudian, kalau sudah, dia kan perbandingannya 5 dibanding 3. Gitu ya. Maka 5 untuk C, maka saya tulis di sini 5. Kemudian D-nya adalah 3. Oke. Nah, nanti untuk X-nya ini, kita jumlahkan antara 5 dengan 3. Kita jumlah, hasilnya adalah 8. Gitu ya. Jadi 8 ini pembanding miliknya X. Kita jumlah saja. Oke. Kalau sudah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah massa unsurnya C dan D. Oke, jadi massanya C adalah, ya, kalau kita mau pakai rumus yaitu perbandingannya C, ya, berarti dalam hal ini 5, pembandingnya C maksudnya, gitu ya, per jumlah. Jumlah itu maksudnya ini, yang 8, gitu ya. Atau kalau di sekolah, Bapak Ibu gurunya, angka 8-nya itu ditaruh miliknya X, boleh, nggak apa-apa. Ya, baru dikalikan dengan massanya unsur X. Oke, sehingga 5 per 8, jadi ini 5, karena miliknya C. Maka pembandingnya pakai pembandingnya C. Gitu ya. Kalau nanti D, maka pakainya pembanding yang D. Oke, jadi 5 per 8 kali 24. Gitu ya. Sehingga hasilnya ketemu 15 gram. Oke. Nah, kalau yang D, sama seperti halnya yang di atas. Perbandingan D dibagi jumlah. Jumlah itu yang ini. Gitu ya. Kali massanya X. Kenapa? Karena yang diketahui adalah miliknya X. Oke, karena yang diketahui adalah miliknya X. Oke, sehingga, nah, 3 per 8, 3-nya dari sini miliknya D, per 8 kali 24. Gitu ya, sehingga ketemunya adalah 9 gram. Oke? Ya, ini kalau kalian jumlah, ya, ini kalau dijumlah ketemunya adalah 24. Gitu ya. Atau, ya, atau, nah, di sini misalkan kalian nggak mau pakai rumus yang ini, gitu ya. Maka masanya D sama dengan 24, yaitu masanya X, dikurangi 15. 15 itu hasilnya yang ini tadi. Itu ya. Tapi ingat 15 ini harus ketemu dulu. Oke? Maka kalau sudah ketemunya juga 9 gram. Gitu ya. Jadi kalian mau memakai rumus yang masanya D, itu boleh seperti ini. Kalau tidak mau, maka boleh pakai selisihnya. Yaitu 24 dikurangi 15. Itu ya, dengan catatan, ingat massa C-nya harus ketemu dulu. Ya, karena dia hanya terdiri dari 2 unsur. Jadi kalau satu sudah diketahui, maka satunya pakai selisihnya saja boleh. Ya. Oke. Nah, baik, soal yang berikutnya. Jika perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida adalah 3 dibanding 2, gitu ya. Jika direaksikan 8 gram oksigen, maka massa magnesium oksida yang terbentuk. Oke, kita reaksikan dulu. Saya tulis dulu Mg ditambah O2, reaksinya jadi MgO. Gitu ya. Nah, ingat kalau pakai perbandingan tetap, walaupun dia tidak setara, tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Gitu ya. Kalau sudah, oke, oksigennya ada 8 gram. Saya tulis dulu 8 gram. Kemudian, nah, 3 dan 2 itu perbandingannya ini. 3 miliknya Mg, yang 2 miliknya oksigen. Kalau sudah, ini kita jumlah boleh, gitu ya. Ini kita jumlah boleh, ketemunya 5. Oke, saya warnai biru.
Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah massa magnesium oksida. Nah, di sini maka massa MgO, kan ini yang ditanya. Ya, berarti, nah, rumusnya adalah perbandingannya MgO, berarti yang ini, dibagi perbandingan miliknya oksigen. Ya, karena oksigen hanya oksigen yang ada massanya. Yang Mg nggak ada massanya, maka dia nggak bisa dipakai untuk mengetahui massa. Gitu ya. Jadi kalau mau menghitung MgO, bisa dilihat dari sini. Tapi misalkan O2-nya nggak ada, tapi yang ada Mg, maka kita pakai yang Mg. Oke, jadi seperti ini. Angkanya tinggal kita ganti, yaitu 5 dari sini, ini 5, per 2, karena miliknya ini, kali 8 gram. Oke, sehingga ketemulah 20 gram. Oke, baik, untuk soal berikutnya. Sebanyak 21 gram besi atau Fe dipanaskan dengan 24 gram belerang, sehingga membentuk senyawa FeS2. Jika AR-nya Fe adalah 56 dan AR-nya S atau sulfur adalah 32, maka berapakah massa FeS2 yang terbentuk? Oke, saya tulis terlebih dahulu Fe ditambah S menjadi FeS2. Gitu ya. Baik, kalau sudah, nah kita cari perbandingan antara Fe dan S pada senyawa ini, gitu ya. Jadi perbandingan itu dicari berdasarkan senyawa yang sudah jadi, alias yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri nggak bisa dipakai, gitu ya. Kalau sudah, maka sama dengan AR-nya Fe, di sini kan Fe-nya cuma 1, jadi AR-nya Fe dibanding, ini kan S-nya 2, berarti 2 kali AR-nya unsur S. Kalau sudah, tinggal kita ganti angka yang ada di sini, gitu ya. Sehingga 56 dibanding 64. Oke, sehingga nah, dapat perbandingannya adalah 7 dibanding 8. Berarti 7 untuk Fe, 8 untuk sulfur. Oke. Kalau sudah, nah, angka yang diketahui ini saya masukkan di sini dulu ya. Oke, 21. Kemudian yang sulfurnya 24. Oke, kalau sudah perbandingan yang ini saya tulis di bawahnya sesuai letaknya. Gitu ya. Berarti 7 ini letakkan di Fe, yang 8 letakkan di S. Oke, jadinya seperti ini. Kalau sudah, maka bagilah yang atas dengan yang bawah. Dibagi. Ya, maka 24, mohon maaf, dibagi 8 hasilnya adalah 3. Kemudian 21 dibagi 7 hasilnya juga 3. Gitu ya. Nah, karena hasil baginya kembar sama-sama 3, maka tinggal dijumlah saja. Berarti massa FeS2 yang terbentuk adalah 21 ditambah 24. Gitu ya, sehingga ketemunya 45 gram. Oke, jadi kalau hasil baginya ini kembar, ya, maka boleh langsung dijumlah. Oke, baik. Soal yang terakhir, perbandingan massa besi atau Fe dan belerang atau S dalam senyawa besi sulfida, yaitu FeS, adalah 7 dibanding 4. Oke, kalau di senyawa yang sebelumnya tadi adalah FeS2, sedangkan ini FeS. Oke. Jika direaksikan 35 gram besi atau Fe dan 16 gram belerang atau S gitu ya, maka berapakah, mohon maaf, maka tentukan zat yang tersisa, kemudian massa zat sisa, dan massa FeS yang terbentuk.
Oke, saya tulis reaksinya dulu. Fe ditambah S menjadi FeS. Kalau sudah, maka di awal, ya, awal itu adalah masa awalnya kita tulis, yaitu yang Fe 35, yang S-nya 16. Oke, perbandingannya kan 7 dibanding 4. Ya, saya tulis di bawahnya 7 miliknya Fe, 4 miliknya S. Kalau sudah, maka seperti tadi, yang atas bagikan dengan yang bawah. Oke, nah ini dibagi di sini, ini juga, gitu ya. Berarti 16 dibagi 4. Oh, yang ini dulu ya, mohon maaf. 35 dibagi 7 adalah 5. Kemudian 16 dibagi 4 adalah 4. Nah, karena hasilnya berbeda, oke, maka yang kita pakai adalah yang kecil. Yang besar tidak kita pakai. Gitu ya. Nah, makanya di sini saya coret. Oke, kalau sudah, maka yang bagian bereaksi, 4 ini kalian kalikan ke pembandingnya sini. Berarti nanti 4 kali 7 letakkan di bagian Fe, dan 4 kali 4 letakkan di bagian sulfur. Oke, nah di sini saya tulis 7 kali 4, yang di sini 4 kali 4. Paham ya? Jadi mengerjakannya gitu. Kalau ini terjadi perbedaan. Kalau di soal sebelumnya tadi hasilnya sama, ya. Kalau hasilnya sama, maka tinggal jumlah enak. Tapi ini hasilnya beda, Pak. Gimana? Nah, maka caranya seperti ini. Oke? Kemudian, nah, yang sisa, ya, kita cek dulu sisa Fe yaitu 35 kurangi 28. Kan Fe 35 dikurangi yang ini ya, 7 kali 4, 28, sisanya 7 gram. Kita cek sulfur apakah sisa? Ya, berarti ini kita bisa tulis Fe yang sisa, gitu ya. Kemudian masanya ada sebanyak 7 gram. Nah, yang sulfur ternyata 16 kurangi 16, kita sudah tahu ya. Nah, 0. Nah, 0 itu habis. Gitu ya, bukan sisa. Paham dari sini? Gitu ya. Jadi pertama memang saya tulis kata sisa, tapi setelah 0 hasilnya, ya, maka dia dinyatakan habis. Oke? Nah, tinggal yang ketiga, ya, massa FeS yang terbentuk berapa? Oke, ini tadi mohon maaf untuk yang B, massa zat yang tersisa itu maksudnya massanya Fe ada berapa, gitu ya. Makanya di sini saya tulis 7 gram. Paham ya dari sini ya. Jadi yang pertama zat yang sisa siapa? Dalam hal ini adalah Fe. Kemudian massa zat yang tersisa adalah sebanyak 7 gram. Oke. Nah, massa FeS yang terbentuk. Nah, massa FeS itu dari sini. Berarti 7 kali 4 yaitu 28. Lalu ditambah yang ini. 4 kali 4 yaitu 16. Jadi 28 ditambah 16. Hasilnya adalah 44 gram. Itu FeS saja. Nah, Fe yang sisa dia nggak bisa bereaksi. Berdasarkan hukum apa tadi? Perbandingan tetap. Gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak punya pasangan. Maksudnya dia nggak punya S. Jadi sekali lagi, hukum perbandingan tetap itu harus memenuhi perbandingannya, yaitu tadi 7 dibanding 4. Kalau memang perbandingannya 7 dibanding 4, berarti 7 gram harus ketemu dengan 4 gram. Gitu ya. Tapi misalnya ada yang tanya, Pak, Fe-nya ada 7 gram. Tapi sulfurnya cuma ada 2 gram, Pak. Apakah bisa bereaksi? Jawabannya tidak bisa. Berdasarkan hukum ketetapan, mohon maaf, hukum perbandingan tetap. Tidak bisa. Karena apa? Perbandingannya harus 7 dengan 4. Gitu ya. Atau 7 dibanding 4. Dia tidak bisa ya diganti menjadi 2.
ya. Nah, justru di sini lebih enak. Jadi kalau tidak memenuhi perbandingan, ya, maka unsur-unsurnya atau senyawa-senyawanya dianggap tidak bereaksi. Oke? Nah, baik, inilah yang bisa saya sampaikan video pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian yang kelas 10 ya, supaya lebih memahami mengenai hukum perbandingan tetap gitu ya. Dan untuk kelas 12 yang mungkin menyaksikan video ini ya, bisa membantu mereview kembali, merefresh kembali materi yang pernah kalian dapat pada saat kelas 10 ya di sekolah masing-masing. Oke? Baik, sampai ketemu minggu depan ya di video kelanjutannya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.